Halo teman-teman sobat kripto di mana aja lu semua berada ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, luar biasa, dahsyat dan selalu yes teman-teman. Hari ini kita berada di detik-detik ya, jam-jam terakhir di mana EIP 1559 Ethereum akan segera dijalankan ya teman-teman ya. Nah, dengar-dengar sih EIP 1559 ini akan mengurangi pendapatan kita sebagai miner teman-teman. Nah, besarnya berapa kita tunggu aja ya nanti teman-teman ya. Tapi di hari ini gua mau membandingkan hasil mining gua dari Sparkpool dibandingkan dengan ketika gua menggunakan Ethermine teman-teman ya. Nah, tapi sebagai pembukaan aja ya, menurut gua sih dua-duanya sama-sama oke ya teman-teman ya. Nah, gimana detailnya? Yuk capcus kita lihat videonya. Oke? Let's go. Yes, teman-teman. Saat ini gue sudah berada di depan laptop ya teman-teman ya. Dan gue sedang mengakses dua buah mining rig gue ya teman-teman ya. Di sebelah kiri ya ada mining rig yang gue kasih nama Zurich ya teman-teman ya. Ini saat ini sedang mining di Sparkpool ya, dimana isi daripada mining ring tersebut adalah GTX yang udah cukup legendaris teman-teman ya, 1080, 1070 dan 1060 teman-teman ya. Nah, software mining yang gue gunakan adalah T-Rex ya teman-teman ya, T-Rex versi 0.21.2 ya teman-teman ya. Nah, sementara di sebelah kanan gue ada mining rig yang gue beri nama Milan ya teman-teman ya. Ini saat ini gue gunakan untuk mining di Ethermine. Nah, di dalamnya ada 6 buah GTX yang lumayan baru ya teman-teman ya, seri 1660 Super. Software yang gue gunakan sama, masih T-Rex versi 0.21.2 teman-teman ya. Langsung aja kita bandingkan ya teman-teman ya, performance daripada kedua mining pool ini ya. Kita mulai dari yang pertama, dari sisi instalasinya teman-teman ya. Untuk Sparkpool ya, ini menawarkan proses mining yang cukup mudah teman-teman ya. Jadi untuk mulai mining di Sparkpool ya teman-teman ya, teman-teman itu nggak perlu bikin account ya kan, tidak perlu login, cukup download aplikasi miner tadi teman-teman ya. Yang gue pakai saat ini adalah T-Rex ya. Ini teman-teman bisa langsung ke T-Rex-nya ya, ke GitHub daripada si T-Rex ya. Adresnya di sini. Terus teman-teman tinggal download versi yang terbaru aja teman-teman. Di sini sudah tersedia 0,21,5 teman-teman ya. Sementara punya gua masih yang lama ya. Jadi teman-teman langsung capcus download yang terbaru aja, ya kan. Nah, untuk konfigurasinya pun mudah banget teman-teman ya. Cukup update aja file bat yang dia sudah kasih template-nya sebetulnya ya. Jadi teman-teman cukup update wallet address teman-teman ya. Ethereum wallet address teman-teman ya. Bisa itu di Indodax, bisa itu di Binance, bisa itu dari tempat yang lain teman-teman ya. Nah, dalam hal ini gua udah update punya gua, kemudian update nama mining rig-nya teman-teman. Setelah di save ya kan, tinggal jalankan aja nih file bat ini. Selesai teman-teman, aman, beres. Nah, untuk memonitornya cukup copy address yang tadi sudah kita ganti di batch file ini ya. Kemudian kita masuk ke websitenya si Sparkpool. Kita paste aja ke sana teman-teman ya. Dan kita langsung masuk ke dashboard daripada mining rig kita teman-teman. Nah, ya kan. Selesai, beres. Aman teman-teman ya. Ya kan. Oke. Selanjutnya untuk Ethermine sama teman-teman, sangat mudah juga. Kita cukup masuk ke websitenya aja ya. Kita menuju websitenya Ethermine ya kan. Ini sama sebetulnya, kita juga nggak perlu bikin account atau apapun ya. Cukup download aja tadi ya, T-Rex-nya kita download dari GitHub ini. Gue juga menggunakan T-Rex yang sama sebenarnya teman-teman ya. Kemudian kita update juga batch filenya ya kan, dengan template yang mirip-mirip lah teman-teman ya. Nah, teman-teman ikutin aja, tapi yang paling penting adalah mengganti address Ethereum walletnya teman-teman ya, ya kan, yang di bagian biru ini. Kemudian gue juga ganti nama rignya dengan nama rig gue teman-teman ya. Oke, setelah di save, jalankan bat file tersebut teman-teman ya. Setelah kita jalankan, kita cukup copy lagi teman-teman ya addressnya, kemudian kita masuk ke websitenya Ethermine lagi, kemudian kita paste lagi teman-teman ya. Nah, ya kan, ini kebetulan sudah ada. Kita search. Nah, ini akan mengantarkan kita ke
dashboard kita teman-teman. Nah, ya kan, cakep kan? Sampai di sini beres teman-teman. Nah, karena keduanya menawarkan kemudahan yang sama teman-teman ya. Ini dua-duanya akan gua kasih poin bintang 5 teman-teman, alias sempurna. Ini kalau compare dengan bintang daripada si Nice Hash yang gue berikan pada review sebelumnya, gue kasih 4 untuk Nice Hash teman-teman, karena memang agak sedikit panjang prosesnya, dimana kita harus login dulu baru kita bisa mendownload aplikasinya dan baru kita bisa melakukan mining. Untuk Sparkpool dan Ethermine gue beri bintang 5 karena sangat mudah ya teman-teman ya. Cukup download aplikasinya, kemudian edit filenya, kemudian langsung run, beres, jalan. Oke, kita lanjutkan dengan yang kedua mengenai pool fees-nya teman-teman ya. Untuk pool fees ini sendiri kita langsung capcus ke mining pool stat ya teman-teman ya. Nah, di sini bisa kita lihat antara Ethermine dan Sparkpool ya teman-teman ya. Dua-duanya fee-nya 1% teman-teman. Ya kan? Walaupun ada sedikit perbedaan metode pembayarannya, tapi sama-sama 1% teman-teman ya untuk fees-nya ya. Nah, untuk itu karena sama kuat, kita beri nilai yang sama juga ya teman-teman ya. Nah, di sini gua kasih 4 masing-masing. Karena kalau gua lihat di mining pool stats ini teman-teman ya, itu masih ada yang menawarkan di bawah 1% teman-teman. Ada yang 0,9, ada yang 0,5 gitu. Ada yang free bahkan gitu teman-teman ya, yang 0 seperti ini ya. Nah, andaikan salah satu daripada mereka di bawah 1%, tentunya akan gua kasih 5 teman-teman ya. Nah, sebagai perbandingan lagi, Nice Hash waktu itu di review gue sebelumnya gue beri bintang 3 ya teman-teman ya, karena fee-nya 2% teman-teman, makanya gue kasih bintang 3. Kita lanjut ke daily earnings ya teman-teman ya. Nah, untuk daily earnings ini gue udah siapkan sebuah template ya di documents Google Sheet ya teman-teman ya. Nah, ini gue terangin sedikit, ini adalah rig gue yang Zurich tadi teman-teman ya. Ini gue pakai mining menggunakan Sparkpool, kemudian yang Milan gue pakai untuk mining di Ethermine teman-teman ya. Oke, ini ada list daripada GPU-nya, kemudian masing-masing udah gue catat hash rate-nya teman-teman ya. Begitu juga untuk yang satunya, yang Milan, GPU-nya dan hash rate-nya. Jadi in total sebetulnya untuk yang di Sparkpool hash rate yang gua produksi adalah 132 MHz per second, sementara untuk yang di Ethermine hash rate yang dihasilkan adalah 126 MHz per second teman-teman ya. Ya sebenarnya beda-beda tipis, tapi nanti kita biar adil kita akan menghitungnya per megahash aja teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang kita langsung menuju ke websitenya Sparkpool ya teman-teman ya. Kita lihat dashboardnya Sparkpool ya. Oke, di sini di bagian income teman-teman ya. Oke, bisa kita lihat bahwa saat ini perkiraan ya, estimasi yang bisa dihasilkan per hari ya dengan mining di Sparkpool ini menggunakan rig yang gue sebutkan tadi sekitar 0,00407 ya teman-teman. Ini kita taruh aja dulu di sini 0,47. Ini kita tulis saja teman-teman ya 0,00407 ya teman-teman ya, sesuai yang ada di sini ya. Oke. Nah, untuk yang Ethermine kita catat juga ya teman-teman ya di bagian sini teman-teman, estimated earnings ya teman-teman ya 0,00379. Oke, kita cek sekali lagi. Untuk yang Sparkpool adalah 407 ya teman-teman ya, sementara yang Ethermine adalah 379. Oke. Ini terlihat bahwa si Sparkpool ini terlihat sedikit lebih tinggi ya teman-teman ya dibandingkan Ethermine. Tapi biar adil kita harus membaginya dengan hash rate yang dihasilkan teman-teman ya. Kita bagi aja langsung. Nilai earningsnya dibagi hash rate-nya. Jadi kita ketemu angka Ethereum yang dihasilkan per hash rate teman-teman ya. Ini kita copy aja untuk yang Ethermine biar rumusnya identik gitu ya. Nah, oke. Terlihat lebih adil bahwa untuk Sparkpool per megahash dihasilkan 0,00 sekian 3079 teman-teman ya. Sementara untuk yang Ethermine
besarnya adalah 0,003002 teman-teman ya. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa Sparkpool ini hanya 2,5% lebih tinggi daripada si Ethermine teman-teman ya. Atau si Ethermine ini hanya 2,5% lebih rendah daripada si Sparkpool teman-teman. Nah, untuk itu rasanya gua akan memberi nilai yang sama sih teman-teman ya. Sama-sama gua beri nilai bintang 5 teman-teman ya. Oke ya, biar adil. Nah, sampai di sini sebenarnya antara Sparkpool dan Ethermine memang terlihat sama baiknya teman-teman ya. Nah, coba kita lihat aspek atau point of view yang lain teman-teman ya, yaitu daripada si minimum payout ya. Nah, ini kita langsung capcus lagi ke website mining pool start teman-teman ya. Oke, nah ini terlihat sama ya teman-teman ya antara Ethermine dan Sparkpool, di mana minimum payoutnya adalah ketika kita mencapai 0,1 Ethereum teman-teman ya. Nah, kita masukkan ke template kita tadi 0,1 sama 0,1. Nah, di sini terlihat sama-sama teman-teman ya, untuk bisa melakukan payout dengan kondisi rig kita yang masing-masing memiliki hash rate sebesar 132 dan 126. Di Sparkpool kita butuh 24 hari teman-teman ya untuk bisa melakukan payout. Sementara yang Ethermine ini butuh sekitar 26 hari ya. Beda-beda tipis ya teman-teman ya. Sama malah bisa dibilang. Nah, tapi ada informasi yang gue lihat dari websitenya Ethermine teman-teman. Ini kita lihat bareng-bareng ya. Jadi sebentar gue cari dulu, itu dia ada policy payoutnya teman-teman. Nah, coba kita lihat ke menu payout ya kan. Kemudian nah kita coba klik yang ini teman-teman ya, payout policy teman-teman ya. Ini ada yang menarik yang dia sebutkan bahwa dia akan melakukan payout otomatis teman-teman ya kan, pada tanggal 28 setiap bulannya ya kan, asalkan balance kita sudah mencapai 0,01 teman-teman ya kan. 0,01, walaupun pada dasarnya dia harus mencapai 0,1 dulu ya, agar bisa di payout setiap hari secara otomatis ya. Tapi dia juga memberikan fasilitas payout otomatis setiap tanggal 28 teman-teman, ketika balance kita di atas 0,01 Ethereum. Wah, ini cakep banget sih teman-teman ya. Ini juga kalau kita lihat di sebelumnya ya, di sini terlihat bahwa gue juga udah sempet payout sekali teman-teman ya, beberapa hari yang lalu ya, dalam kondisi gue baru mencapai 0,02 teman-teman ya. Ya kan, jadi nggak perlu sampai 0,1, 0,02 pun bisa di payout asalkan sudah di atas 0,01 ini, dan akan dilakukan payout setiap tanggal 28 teman-teman ya. Ini sih oke banget ya teman-teman menurut gue. Nah, oleh karenanya rasanya gue harus memberikan nilai sedikit yang lebih tinggi daripada Sparkpool ya teman-teman ya, sebagai apresiasi gue terhadap fasilitas yang diberikan oleh si Ethermine teman-teman ya. Nah, jadi Sparkpool gue kasih nilai 3 ya teman-teman ya, karena butuh hampir sebulan ya untuk bisa payout ya kan. Nah, sementara si Ethermine walaupun sama-sama hampir sebulan, tapi dia ada fasilitas yang menjamin setiap tanggal 28 kita akan terima payout teman-teman. Jadi gue apresiasi lebih sedikit untuk si Ethermine. Oke ya, lanjut daripada sisi dashboard, sekarang kita lihat ke Sparkpool dulu ya. Dashboard yang diberikan Sparkpool ini cukup lengkap sih menurut teman-teman ya. Nah, bisa dilihat di sini, selain dia bisa memberikan grafik yang cukup detail ya, pergerakan hash rate kita, dia juga memberikan hasil payout per hari teman-teman ya, payout ke internal walletnya dulu ya. Ini kita bisa lihat ya teman-teman, performance per hari rig kita ya. Tiap hari dia bisa memberikan report seperti ini, jadi kita bisa tahu gitu teman-teman ya, kapan kita max, kapan kita minimum seperti ini, menandakan bahwa rignya sedang mati teman-teman ya, karena mungkin saat itu gue sedang berada di luar rumah atau memang sengaja gue matikan gitu ya. Nah, ini menurut gue sangat oke banget. Kita bandingkan dengan yang ada di Ethermine ya teman-teman ya, ini sangat basic ya. Gue bahkan tidak bisa menemukan performance harian gue. Udah gue nggak nemu, kecuali ya ini teman-teman, laporan payout aja gitu ya. Nah, untuk itu biar adilnya gue akan memberikan nilai yang lebih tinggi kepada si Sparkpool dan sedikit lebih rendah kepada Ethermine. Jadi nilainya adalah 4 untuk Sparkpool dan 3 untuk Ethermine teman-teman.
Oke, sampai di sini sebenarnya kita bisa menduga ya teman-teman ya, antara Sparkpool dan Ethermine sebenarnya sama-sama baik ya, sehingga final score pun menjadi 4-4 teman-teman. Sebenarnya sama aja ya teman-teman ya. Oke. Nah, tapi kalau kita kembali lagi teman-teman ya, apa yang membedakan antara Sparkpool dan Ethermine ini ya? Jadi di sini teman-teman ya, untuk aspek minimum payout gue memberikan 1 poin lebih tinggi kepada Ethermine teman-teman ya. Karena apa? Karena dia memberikan fasilitas automatic payout setiap tanggal 28 setiap bulannya teman-teman ya. Dan ini oke banget, jadi kita nggak perlu menunggu sampai dengan sebulan untuk dapat mencairkan dana hasil mining teman-teman ya, dibandingkan dengan Sparkpool ya teman-teman ya. Ini teman-teman bisa lihat sendiri, gue udah mau sebulan ini ya belum bisa payout teman-teman, baru mencapai mungkin 75% ya teman-teman ya. Sementara fullnya adalah di sini dan sudah sebulan pun gue belum bisa melakukan payout. Sementara di Ethermine teman-teman ya, sudah terbukti di tanggal 28 Juli yang lalu gue sudah menerima payout padahal belum 0,1 teman-teman ya. Nah, ini kelebihan daripada si Ethermine, makanya gue kasih nilai 4. Nah, sebaliknya gue memberikan nilai plus untuk Sparkpool di sisi dashboardnya teman-teman. Seperti yang teman-teman bisa lihat ya, di sini ternyata memang dashboardnya cukup informatif ya, dimana kita bisa melihat performance daripada rig kita per hari teman-teman. Sedangkan di Ethermine sama sekali gue tidak menemukan fungsi dashboard seperti itu, melainkan hanya history payout teman-teman ya. Nah, pada akhirnya semua keputusan gue kembalikan ke tangan teman-teman sekalian ya. Tapi kalau gue pribadi ya, melihat kondisi seperti ini, walaupun sama-sama skornya adalah 4 dibandingkan 4 teman-teman ya, gue cenderung akan memilih Sparkpool teman-teman ya, untuk jangka waktu pendek maupun jangka waktu menengah teman-teman ya. Lebih dikarenakan yang pertama, memang Sparkpool menawarkan earnings yang sedikit lebih tinggi ya teman-teman ya, walaupun hanya 2,5%, tapi ini sebenarnya cukup signifikan jika kita kedepannya memiliki mining farms yang besar teman-teman ya. Dan yang kedua, gue memang suka dengan dashboardnya dia teman-teman ya, sangat details, jadi gue bisa melihat performance rig gue dari hari ke hari teman-teman. Oke. Nah, itu dia tadi teman-teman, perbandingan antara Sparkpool dan Ethermine ya. Oke, bener kan? Dua-duanya sama-sama oke, ya nggak sih? Nah, pada akhirnya gue akan menyerahkan semuanya ke tangan teman-teman semua ya teman-teman ya. Silakan dipilih-pilih dan silakan diputuskan. Akhir kata, keep on mining and get some coins. Bye-bye.